Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, nomor NIM 31222157 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Serang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review dan presentasi dari mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Asosiat Profesor Hermansyah Andi Wibowo, SEMM, dengan judul jurnal Analisis Customer Satisfaction PT Graha Informatika Nusantara Yogyakarta dengan peneliti Muhammad Subhan dan Suprihatin yang telah terpublikasi jurnal Sinta 4. Mari ke bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. PT Gratika Yogyakarta sebagai anak perusahaan Yayasan Dana Pensiun Telkom terus membangun infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan komunikasi masyarakat. Fokus utamanya adalah kepuasan pelanggan yang diyakini sebagai indikator keberhasilan dalam memberikan layanan yang melampaui harapan dan membangun loyalitas tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepuasan pelanggan PT Gratika dengan meneliti pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan promosi. Yang kedua, perumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan promosi secara parsial dan secara simultan terhadap customer satisfaction PT Gratika Yogyakarta. Yang ketiga, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan promosi secara parsial dan secara simultan terhadap customer satisfaction PT Gratika Yogyakarta. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, teori. Penelitian ini didasarkan pada konsep pemasaran dari para ahli yaitu Kotler, Ciptono, Bucari, Kismono, dan Prasuraman. Teori yang digunakan meliputi serve qual untuk kualitas pelayanan, price quality untuk harga, bauran promosi Kotler, serta expectation disconfirmation teori untuk kepuasan pelanggan. Dari teori ini dapat didefinisikan bahwa kualitas pelayanan menurut Ciptono ialah kondisi yang dinamis, tergantung pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Menurut Bucari, harga adalah satuan moneter yang ditukarkan untuk memperoleh hak penggunaan barang atau jasa yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Menurut Kismono, menyebutkan bahwa promosi sebagai usaha pemasar untuk mempengaruhi pihak lain agar terlibat dalam kegiatan pembelian. Yang terakhir, kepuasan pelanggan didefinisikan oleh Kotler sebagai tingkat kepuasan terhadap produk atau jasa yang melebihi persepsi konsumen. Yang kedua, ada kerangka berpikir. Di sini ada kualitas pelayanan sebagai X1, harga sebagai X2, promosi sebagai X3, dan kepuasan pelanggan sebagai Y. Yang terakhir, ada pengaruh hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu pengaruh X1 terhadap Y. Hipotesis kedua, pengaruh X2 terhadap Y. Hipotesis ketiga, pengaruh X3 terhadap Y. Dan terakhir, hipotesis 4, pengaruh S1, S2, S3 terhadap Y. Selanjutnya ke metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi penelitian yang digunakan ialah seluruh pelanggan PT Gratika Yogyakarta dengan sampel berjumlah 96 atau dibulatkan menjadi 100 responden. Yang kedua, ada metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik incidental sampling. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Kualitas pelayanan sebagai variabel X1 diukur berdasarkan kehandalan, jaminan, bukti langsung, empati, dan ketanggapan. Harga sebagai variabel X2 diukur berdasarkan keterjangkauan, daya saing harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan kesesuaian harga dengan manfaat. Promosi sebagai variabel X3 diukur berdasarkan daya tarik, keragaman media, efektivitas promosi, dan pesan iklan. Terakhir, customer satisfaction sebagai variabel Y diukur berdasarkan niat membeli lagi, rekomendasi, kurangnya perhatian terhadap pesaing, pembelian produk lain dari perusahaan yang sama, dan ide produk atau jasa kepada perusahaan. Yang keempat, ada alat analisis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode analisis yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertama, descriptive respondent yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Kedua, uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas, dihasilkan dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dengan interpretasi bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, dinyatakan bahwa cross-base alpha memiliki nilai yang diterima dan baik, dengan interpretasi bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable atau handal. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas dan uji multikolinearitas. Untuk uji normalitas, hasil ujinya data menyebar mengikuti garis diagonal pada uji p-plot dengan interpretasi bahwa model dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan yang terakhir, uji multikolinearitas itu dihasilkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel X1 1,254, X2 1,359, X3 1,240 semuanya kurang dari 10. Dengan interpretasi bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel bebas. Yang terakhir ada uji hipotesis, meliputi analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi.
Untuk uji analisis regresi linear berganda, dihasilkan nilai Y sama dengan 3,128 ditambah 0,174 X1 ditambah 0,334 X2 ditambah 0,324 X3. Untuk uji T, H1, kualitas pelayanan terhadap customer satisfaction dinyatakan diterima. H2, harga terhadap customer satisfaction dinyatakan diterima. H3, promosi terhadap customer satisfaction dinyatakan diterima. Untuk uji F, sebagai H4, kualitas pelayanan, harga, dan promosi terhadap customer satisfaction dinyatakan diterima. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi dihasilkan dengan nilai 0,474 menjadi 47,4%. Dari hasil uji yang telah dilakukan, maka pembahasan yang dapat diambil adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap customer satisfaction dinyatakan positif dan signifikan. Pengaruh harga terhadap customer satisfaction dinyatakan positif dan signifikan. Pengaruh promosi terhadap customer satisfaction dinyatakan positif dan signifikan. Secara simultan, pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan promosi terhadap customer satisfaction dinyatakan positif dan signifikan dengan nilai 47,4% variasi kepuasan pelanggan PT Grafika. Yang terakhir ada penutup. Untuk kesimpulan, kualitas pelayanan, harga, dan promosi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction PT Grafika Yogyakarta dengan nilai sebesar 47,4% dan sisanya 52,6% dari variabel lain di luar riset. Untuk saran, PT Grafika Yogyakarta disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memberikan perhatian secara personal kepada pelanggan, merespon keluhan dengan cepat, serta memberikan kompensasi atas gangguan layanan. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan diharapkan dapat mendorong kepuasan dan promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, perusahaan perlu melakukan diversifikasi dan inovasi produk, seperti pengembangan fitur layanan calling card berbasis smartphone. Nah, itu tadi presentasi review jurnal mengenai customer satisfaction. Saya Muhammad Yusuf, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.